Wabah Human Metapneumovirus atau HMPV di Cina tengah disorot dunia. Virus ini menyebar dengan sangat luas dan cepat, menyebabkan lonjakan kasus yang signifikan di wilayah Cina bagian utara. Virus HMPV dilaporkan telah ditemukan di Indonesia, pemirsa, di mana semua kasus yang ditemukan melibatkan anak-anak. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk tidak panik lantaran HMPV bukanlah virus baru dan sudah dikenal dalam dunia medis. Jadi secara klinis karakteristiknya itu berbeda dengan kalau kita khawatir virus HMPV ini akan menjadi seperti COVID. Sama sekali berbeda karena patogennya berbeda, virusnya berbeda. Dan HMPV ini sebenarnya sudah ada sejak tahun 2001. Oh, bukan baru berarti, Prof? Bukan baru. Hanya ini kasusnya meningkat di beberapa negara yang sedang mengalami musim dingin. Biasanya kalau beberapa negara yang mengalami musim dingin itu kasus influenzanya meningkat. Dan salah satu diantaranya adalah HMPV. Baik, apakah gejalanya seperti apa dan mungkin apa yang diserang jika kita terkena HMPV ini? Seperti batuk-batuk kah atau sesak nafas kah mungkin? Jadi gejala klinisnya seperti gejala influenza biasa. Seperti influenza biasa? Seperti influenza biasa, ada pileknya, ada demamnya, ada batuknya. Jadi gejalanya sih ringan, kecuali pada beberapa orang yang terkena immunocompromise. Immunocompromise itu kekebalan tubuh yang rendah. Baik. Misalnya balita, lansia, orang-orang yang mengalami pengobatan khusus dengan steroid, misalnya penyandang SLE, atau mengalami penurunan kekebalan tubuh karena penyakitnya, misalnya HIV. Nah, itu yang harus diwaspadai karena HMPV-nya bisa menyebabkan terjadinya infeksi di paru-paru yang kita kenal dengan pneumonia viral. Tapi pada orang-orang normal, dewasa normal, itu akan sembuh dengan sendirinya. Terus melakukan evaluasi, melihat tren yang ada di Indonesia dengan mengumpulkan angka-angka statistik pada influenza-like illness atau ILI. Kemudian kematiannya, perjalanan klinisnya kita evaluasi terus. Kalau memang ada kematian yang meningkat, maka kita terus tingkatkan statusnya menjadi status kewaspadaan. Tetapi sekarang dari data-data yang kita punya, dari rekomendasi WHO dan dari rekomendasi CDC, masih belum menunjukkan tanda-tanda severity seperti COVID-19.